mobil itu kan lu lihat dari Instagram, OLX, dan semua platform-platform itu kan difoto sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Gue sih ngomong dulu ya. Kepengen beli mobil gitu kan, nggak taunya mobil itu tergolong mobil semi-sport, sehingga pajaknya satu tahun bisa 18 juta. Dengerin tuh transmisinya, ada bunyi nggak? Kalau transmisinya bunyinya cuma ceklek normal, ya sudah gitu. Kalau transmisinya sampai gluduk, nah. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Jangan sampai tertipu tips membeli mobil bekas dari Luung Dokter Mobil. Nah, satu, tentukan budgetnya. Karena kadang-kadang kalau kita beli mobil itu kan kita excited ya, kepengen spesifik mobilnya apa. Kalau saya sih saya tentukan dulu budgetnya berapa. Dan di atas budget itu lu tambahin kira-kira 10-15% untuk perawatan dan penggantian spare part yang rusak atau sudah nggak bagus gitu loh. Jadi lu siapin budgetnya gitu loh, jangan enggak gitu loh. Karena kalau nggak lu siapin budgetnya biasanya nanti miss atau over budget atau bahkan kurang duitnya kan gawat. Nah, skema pembayaran, misalnya lu mau nyicil, atau lu mau bayar cash, atau lu mau tuker tambah, atau lu mau tuker emas, atau lu mau tuker bini juga boleh, terserah. Pokoknya lu tentukan skema pembayarannya dulu. Nah, survei langsung ke tempat ini penting nggak? Jadi kayak mobil itu kan lu lihat dari Instagram, OLX, dan semua platform-platform itu kan difoto sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Gue sih ngomong dulu ya, karena temen gue banyak tukang jual mobil bekas gitu. Memang difoto sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Nah, lu cekin semua tuh satu-satu tuh. Karena ketika udah lu dateng secara langsung, lu lihat ada fisiknya, lu bisa lebih yakin gitu kan. Cek kelengkapan dokumen mobil. Nah, kelengkapan dokumen itu meliputi misalnya BPKB, STNK, ya kan, itu kalau mobilnya lokal. Kalau mobilnya luar negeri, nah itu pasti ada form-formnya lagi tuh dari sana tuh. Nah, itu ada form-formnya lagi, lu biasanya harus ikutin kalau misalkan form A, form C gitu kan, atau ada surat rilis dari bea cukainya, itu tergantung dan biasanya itu ada semua satu-satu dan mereka harus lengkapin itu sih. Nah, kalau bisa kayak buku-bukunya juga harus ada ya, itu harus ada semua di satu kantong. Nah, saran saya kalau mobil Anda second, semua dokumen-dokumen itu dimasukkan ke dalam satu zip bag. Ini yang saya lakukan ya. Ini yang saya sendiri lakukan pribadi adalah semua dokumen-dokumen itu saya masukin ke dalam zip bag BPKB, kecuali STNK ya. STNK harus ikut sama mobilnya. Kemudian kita taruh di brankas. Kenapa? Supaya nanti di kemudian hari lu mau butuh cari itu ada selalu di zip bag itu. Jadi kalau gua sukanya gua masukin zip bag. Kenapa? Karena kan kedap udara, bro. Gua takut dimakan kutu atau dimakan rayap. Kalau BPKB dimakan rayap pernah kejadian gitu loh. Jadi repot aja sih ngurusinnya sih. Hanya gara-gara hal sepele gitu kan. Kemudian pajak pembayaran pajaknya juga penting nih. Jangan sampai lu kepengen beli mobil gitu kan, nggak taunya mobil itu tergolong mobil semi sport, sehingga pajaknya satu tahun bisa 18 juta gitu kan, terus lu tiba-tiba kaget gitu kan ya. Di STNK lu butuh lihat ya, itu pajaknya per tahun berapa. Jadi kalau misalkan lu juga harus tahu nih kapan itu habisnya. Karena ketika misalkan kayak bulan-bulan hari ini nih mau ganti tahun kan, tahun depan lu udah harus bayar pajaknya nih, jatuh temponya kapan, lu harus tahu tuh. Jadi lu tahu nih pajaknya masih panjang apa pendek gitu loh. Kemudian cek fisik dan garansi resmi mobilnya. Cek fisik itu kalau Anda mungkin pribadi bisa ngecek fisik secara visual ya kan, maksudnya bodinya, interiornya itu harus mulus ya, semulus mungkin. Gua lebih penting interior sih. Lu ngebenerin body jauh lebih murah daripada lu benerin interior. Kayak misalkan ada yang bercak, ada yang pecah, ada yang flaky, ada yang kelupas, nah itu akan jauh lebih mahal. Nggak percaya, dashboard nih, kalau misalkan lu beli Harrier atau Camry, itu memang sudah rentan retak dan pecah ya. Lu nggak benerin dashboardnya Harrier atau Camry, itu bisa 2-4 juta sendiri, tergantung. Camry, itu list tengahnya tuh, ketika lu bongkar dashboard, list-listnya itu udah pasti pecah. Satu list bisa 400 sampai 600 ribu, tergantung lu beli yang mana nih gitu loh. Jadi saran saya sih, interior lu perhatiin bener-bener, karena satu yang pecah atau rusak itu cukup ekspensif ngegantinya, ketimbang bodi luar gitu loh. Nah, fisik yang lain lagi, kayak misalkan ya lu lihatlah mobilnya dari kolong bekas banjir apa enggak, itu kelihatan sih biasanya sih dia karatan apa enggak ya kan. Kemudian dari engine suaranya seperti apa. Kemudian untuk suspensi mungkin Anda tidak terlalu bisa, cuman sebaiknya ketika Anda test drive itu cari jalanan yang ada polisi tidur dan ada lubang. Jangan lu hajar kenceng-kenceng ya, yang jual mobil juga akan sakit hati. Maksudnya lu jalanin senormalnya aja, ketika lu lewat itu bunyi nggak, ada bunyi nggak. Terus ketika lu gas, lu kick down, tenaganya seperti apa, ngebul nggak, kemudian suara mesin seperti apa.
Kalau lu nggak mau ribet sih untuk engine dan transmisi sih, sekarang kan banyak ya jasa pengecekan, kayak teman kita ada Autospector, dia biasanya ngecekin servis-servis mobil udah sampai mana. Nah, periksa catatan servis mobil ini juga penting kalau ada. Makanya kenapa kalau jual mobil dengan buku servisnya biasanya harganya lebih bagus. Nah, kalau saya sih yang penting Anda datang ke situ dengan orang yang mengerti engine, periksa catatan servis mobil. Gue sih kalau beli mobil bekas sih gue nggak peduli sih, bayarnya mungkin itu gue gitu kan. Gue lebih penting gue test drive-nya, feel-nya gimana, tenaganya ada apa enggak, AC-nya dingin enggak, ya kan. Itu semuanya lebih penting dibanding catatan servis mobil. Itu bisa jadi dia bikin-bikin sendiri gitu kan. Jangan tergiur dengan harga miring, betul sekali. Kalau Anda tergiur dengan mobil harga miring itu biasanya orangnya butuh duit cepet atau mobilnya udah dijual lama nggak laku-laku gitu kan. Lu butuh nanya sih. Jadi kan sekarang harga mobil di pasaran kan standar ya, Anda bisa lihat di mana-mana aja, itu langsung ada harganya semua. Jadi ketika terlalu jauh di bawah pasaran, itu Anda harus curiga itu mobil kenapa. Test drive lakukan yang sepantasnya lah ya. Lu cari jalan lurus, lu cari tanjakan, lu cari jalan yang ada polisi tidur dan lubangnya, dan jangan lupa lu test drive mundur. Nah, ketika test drive dari maju ke mundur, saran saya lu buka jendela, matiin radio dan lain-lain supaya tidak mengganggu suara, dan lu dari N lu masukin ke R, lu dengerin tuh transmisinya, ada bunyi nggak? Kalau transmisinya bunyinya cuma ceklek normal ya sudah gitu. Kalau transmisinya sampai gluduk, nah itu ada problem tuh gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk otomobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.